Kabupaten Tanah Bumbu kini genap berusia 12 tahun, tepatnya pada 8 April 2015. Di usianya yang ke-12 tahun ini, Kabupaten Tanah Bumbu telah menorehkan sejarah baru, yakni realisasi pembangunan secara menyeluruh di bawah kepemimpinan Bupati Mardani Haji Maming bersama Wakil Bupati Difriadi Darjat. Dalam 5 tahun terakhir, tidak sedikit perubahan besar pencapaian pembangunan di daerah ini yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat. Keberhasilan pembangunan yang dijalankan ini dapat terlihat dari sejumlah penghargaan yang berhasil diraih pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Keberhasilan ini pun diperkuat dengan besarnya jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Tanah Bumbu yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejak tahun 2010 lalu, APBD Tanah Bumbu yang hanya mencapai 630 miliar rupiah terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2015 ini telah mencapai 1,3 triliun rupiah. Meningkatnya APBD Tanah Bumbu ini juga diikuti dengan meningkatnya sektor pendapatan asli daerah, terus mengalami peningkatan dan di tahun 2015 ini telah mencapai 118 miliar rupiah. Meningkatnya jumlah PAD dan APBD Tanah Bumbu ini semakin mendorong semangat jajaran pemerintah daerah untuk terus mengembangkan dan mewujudkan program kerja pembangunan masyarakat yang terangkum dalam program Tridharma Pembangunan. Program ini meliputi pembangunan bidang infrastruktur, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan, serta program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Dilatar belakangi keinginan Bupati Mardani Haji Maming untuk menciptakan pemerataan pembangunan di pedesaan, maka di awal tahun 2015 ini lahir sebuah program pembangunan daerah, yakni program 1 miliar 1 desa. Untuk mewujudkan program ini, maka pada tanggal 28 Januari 2015 lalu dilakukan peluncuran program ini dengan dana anggaran sebesar 144 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Tanah Bumbu. Sebanyak 144 desa di Kabupaten Tanah Bumbu dipastikan akan mendapat alokasi dana masing-masing sebesar 1 miliar rupiah ini. Dalam pengelolaan anggaran 1 miliar 1 desa ini, jajaran pemerintah desa bersama masyarakat diberikan kewenangan yang penuh dalam menentukan skala prioritas pembangunan di desa masing-masing. Melalui program daerah 1 miliar 1 desa ini, diharapkan tidak hanya terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur desa saja, namun pemerintah desa juga mampu menciptakan iklim lingkungan yang lebih kondusif di wilayah pedesaan. Di antaranya untuk meningkatkan kegiatan bidang kepemudaan, ketertiban dan keamanan di lingkungan perdesaan. Alokasi dana 1 miliar yang diperuntukkan masing-masing desa ini kedepannya juga diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat desa, baik di bidang keagamaan, bidang keterampilan, dan peningkatan pendapatan desa melalui badan usaha milik desa atau BUMDes. Dana ini juga nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, menunjang kegiatan 10 program pokok PKK di desa, dan untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sejak 2012 lalu telah melaksanakan salah satu program unggulan daerah ini berupa Kartu Sehat dan Pintar atau Kaspin. Melalui program ini, pemerintah daerah memberikan fasilitas pendidikan secara gratis bagi keluarga kurang mampu atau siswa yang putus sekolah akibat ketiadaan biaya. Demi mendorong suksesnya pelaksanaan program ini, pemerintah daerah di tahun ini kembali menganggarkan dana mencapai 1,2 miliar rupiah. Dengan anggaran ini, pemerintah daerah juga membiayai program pendidikan paket A, paket B, dan paket C, serta program keaksaraan fungsional bagi masyarakat buta aksara. Program Kaspin ini telah memberikan banyak kemajuan bagi masyarakat daerah, khususnya di bidang pendidikan. Di antaranya telah mampu menurunkan angka putus sekolah di Kabupaten Tanah Bumbu menjadi 0,9% di akhir 2014 lalu. Program ini juga telah mampu menekan angka buta aksara di Tanah Bumbu, yang pada tahun 2010 lalu masih terdapat 12.300 lebih, menjadi 4.570 orang di awal tahun 2015. Di bidang pendidikan, pemerintah daerah tidak hanya menerapkan program pendidikan berupa sekolah gratis dan pengentasan buta aksara saja, namun pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan berupa pembangunan gedung sekolah. Pada tahun 2013, jumlah gedung sekolah di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 485 sekolah.
Memasuki 2015 ini jumlah seluruh gedung sekolah dari semua jenjang pendidikan menjadi 593. Membaiknya kualitas pendidikan di Tanah Bumbu ini telah dibuktikan dengan keberhasilan para siswa meraih berbagai penghargaan sekolah di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Antara lain, penghargaan juara pertama nilai ujian nasional terbaik SMK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, juara pertama LKS Teknik Permesinan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, dan sejumlah juara prestasi lainnya. Sedangkan untuk prestasi sekolah sendiri pada tahun 2014 lalu meraih prestasi juara pertama pada Lomba Sekolah Peduli Lingkungan atau Adiwiyata dan juara 2 Sekolah Sehat tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kaspin di bidang kesehatan juga memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu. Layanan kesehatan gratis ini dapat dinikmati masyarakat di seluruh puskesmas dan instansi Rumah Sakit Umum Daerah Abdurrahman Nur Tanah Bumbu. Melalui program kesehatan gratis ini, pemerintah daerah menanggung semua biaya pengobatan masyarakat melalui dana APBD Tanah Bumbu. Untuk layanan kesehatan gratis ini, pemerintah daerah di tahun 2015 ini telah menggelontorkan anggaran mencapai 31 miliar rupiah. Layanan kesehatan gratis ini meliputi pelayanan rawat inap dan rawat jalan, pelayanan persalinan sesar dan persalinan normal, dan pelayanan rumah sakit kelas 3 di RSUD Abdurrahman Nur Tanah Bumbu. Program layanan kesehatan gratis telah memberikan dampak positif terhadap menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan di Tanah Bumbu. Jumlah angka kematian bayi pada tahun 2012 lalu yang masih mencapai 47 orang, tahun 2013 turun menjadi 16 orang. Jumlah ini pun terus menurun hingga akhir 2014, di mana jumlah angka kematian bayi menjadi 6 orang dalam 1000 jumlah kelahiran hidup. Sementara untuk angka kematian ibu pada saat melahirkan pada 2012 lalu masih terdapat 11 orang. Di akhir 2014 menurun menjadi 7 orang pada setiap 1000 kelahiran. Berkurangnya angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan tak terlepas dari tersedanya sarana dan fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, maupun sejumlah poskesdes yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Sarana infrastruktur jalan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat dalam mendukung kelancaran perekonomian di daerah. Sadar akan pentingnya kebutuhan infrastruktur jalan ini, pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas jalan kabupaten, baik berupa jalan penghubung antar kecamatan, antar desa dan kelurahan, hingga jalan lingkungan. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Tanah Bumbu, panjang jalan di Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 1.300 km lebih, di mana sepanjang 784 km merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten. Jalan lingkungan yang sudah diperbaiki sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 sepanjang 157 km. Sedangkan pembangunan drainase dari tahun 2012 sampai tahun 2015 mencapai 81 km lebih. Dengan kondisi infrastruktur yang baik, diharapkan dapat bersinergi dengan tujuan pemerintah daerah untuk mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu pusat pelabuhan dan perdagangan terdepan di Kalimantan. Untuk mewujudkan cita-cita ini di tahun 2015, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran mencapai 186 miliar rupiah yang akan digunakan untuk peningkatan pembangunan jalan, jembatan dan trotoar yang akan tersebar di 10 kecamatan di Tanah Bumbu. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini ditargetkan akan rampung hingga akhir 2015. Seiring dengan upaya pemerintah daerah melakukan pembenahan dan peningkatan infrastruktur di perkotaan. Seiring meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan, semakin mempermudah masyarakat petani untuk memasarkan hasil panen ke sejumlah pusat perkotaan. Selain bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, peningkatan hasil pertanian juga terus dilakukan pemerintah daerah demi memperkuat sektor ketahanan pangan masyarakat di daerah ini. Program peningkatan hasil produksi pertanian yang dilakukan pemerintah daerah antara lain program perluasan lahan pertanian, penyaluran bantuan bibit, pemberian bantuan alat-alat dan mesin pertanian, serta upaya pembinaan terhadap masyarakat petani. Sejak tahun 2011 hingga 2014, pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan alat mesin pertanian berupa hand traktor yang mencapai 1.000 unit. Di tahun 2015 ini, pemerintah daerah kembali menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian berupa 2 unit mesin penanam padi senilai 70 juta rupiah
dan 5 unit mesin khusus untuk memanen padi. Demi tercapainya target produksi pangan, pemerintah daerah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan tahun ini juga telah melakukan kerjasama dengan TNI. Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk mendorong perluasan lahan pertanian, sehingga tak ada lagi lahan tidur yang terbengkalai akibat belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan penggunaan teknologi pertanian modern dan dukungan seperti bibit dan pupuk, hasil produksi padi petani terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2010 jumlah produksi petani mencapai 93.000 ton gabah kering giling, dan di akhir tahun 2014 lalu meningkat menjadi 101.000 ton gabah kering giling. Dengan luas tanam 30.000 hektar, jumlah produksi tahun ini ditargetkan mencapai 130.000 ton gabah kering giling. Usaha di sektor perkebunan menjadi salah satu potensi usaha unggulan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu yang meliputi perkebunan karet dan kelapa sawit. Untuk mendorong peningkatan produksi perkebunan di Tanah Bumbu, terus dilakukan berupa penyaluran bantuan bibit karet dan bibit kelapa sawit secara bertahap, termasuk juga penyaluran jenis bantuan lainnya seperti saprodi berupa pupuk dan herbisida, serta upaya pemberian pelatihan dan penyuluhan terhadap kelompok tani terkait proses penanaman dan pemeliharaan sektor perkebunan hingga program pasca panen. Saat ini pemerintah daerah juga membuat terobosan dengan membangun perusahaan pengolahan karet PT Nusantara Batu Licin dan perusahaan pengolahan kelapa sawit PT Batu Licin Agro Sentosa. Terobosan ini hasil kerjasama pemerintah daerah dengan pihak perusahaan pengembang plasma kebun karet dan kelapa sawit di daerah ini. Sebelumnya di tahun 2012 lalu, pemerintah daerah juga telah membangun PT Nusantara Batu Licin hasil kerjasama dengan PT Perkebunan Nusantara 13 yang berlokasi di Kecamatan Karangbintang. Bantuan pendukung lainnya yang juga diberikan berupa pembangunan pasar transit hasil perkebunan karet dan kios tempat penyediaan saprodi. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa penguatan modal usaha kelompok tani dalam menyediakan bahan pembeku lateks dan perlengkapan peralatan sadap. Produksi karet petani pada tahun 2010 mencapai 6.500 ton lebih dan terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir menjadi 17.000 ton lebih. Sementara untuk jumlah produksi hasil kebun kelapa sawit tahun 2010 lalu mencapai 241.000 ton lebih, meningkat menjadi 410.000 ton lebih di akhir tahun 2014. Pada tahun 2013 lalu PT Nusantara Batu Licin melakukan ekspor perdana hasil karet yang dibeli dari masyarakat untuk dikirim ke Singapura. Pada ekspor perdana ini sebanyak 241 ton karet setengah jadi siap dikirim ke negara tujuan melalui pelabuhan Samudra Batu Licin. Objek wisata Pantai Angsana dengan terumbu karangnya ataupun objek wisata Pantai Pagatan dengan mapan retasi atau pesta lautnya telah menjadi ikon wisata di Kabupaten Tanah Bumbu. Pembangunan sektor pariwisata ini diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya pembangunan dan pembenahan sektor pariwisata ini dilakukan, khususnya objek wisata Pantai Angsana, diantaranya pembangunan sarana infrastruktur jalan menuju lokasi wisata, dan melengkapi sejumlah sarana seperti tempat bermain, gazebo, WC umum, serta kios souvenir untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Sementara di kawasan objek wisata Pantai Rindu Alam Kecamatan Kusan Hilir, di tahun 2015 pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata telah menganggarkan 1,7 miliar rupiah untuk membangun objek wisata pantai dan objek wisata religi. Selain Pantai Angsana dan Pantai Pagatan, destinasi wisata unggulan lainnya yang cukup terkenal di Tanah Bumbu adalah tempat wisata religi Makam Mufti HM Arsyad atau yang lebih dikenal dengan Kubah Pagatan. Selain wisata pantai, pemerintah daerah juga mengembangkan wisata wahana batu buaya di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, dan wisata alam Gua Liang Bangkai di Kecamatan Mentewe. Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor pariwisata, salah satunya dengan membina para pengrajin dan pedagang kuliner dari kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Dengan berbagai upaya pengembangan objek wisata tersebut, pemerintah daerah Tanah Bumbu meraih prestasi di bidang kepariwisataan, antara lain juara kedua destinasi wisata Pantai Angsana tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan nominasi 10 besar terbaik destinasi wisata Pantai Angsana di tingkat nasional tahun 2013.
Potensi sumber daya laut dan perikanan yang cukup besar di Kabupaten Tanah Bumbu memberikan dampak besar terhadap produksi perikanan di daerah ini. Ini dapat terlihat dari hasil tangkapan nelayan yang terus mengalami peningkatan, bahkan mampu melampaui kebutuhan konsumsi ikan masyarakat di daerah ini. Produksi ikan nelayan di Kabupaten Tanah Bumbu pada 2014 lalu mencapai 46.000 ton per tahun. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah kebutuhan konsumsi ikan masyarakat yang rata-rata hanya 14.000 ton per tahun. Meningkatnya hasil tangkapan nelayan ini tak terlepas dari upaya pemerintah daerah yang secara bertahap menyalurkan berbagai macam bantuan alat kebutuhan nelayan. Hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Tanah Bumbu juga dinyatakan tidak mengandung formalin atau bebas dari kandungan zat kimia berbahaya lainnya. Ini dibuktikan dengan hasil uji laboratorium Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Melihat besarnya produksi hasil perikanan ini, tidak sedikit nelayan yang kini mampu menjual ikan hingga ke daerah lain. Hasil tangkapan nelayan sebagian juga dibuat menjadi produk olahan seperti kerupuk ikan, amplang, bakso ikan, dan produk lainnya yang menjadi makanan khas masyarakat di daerah. Buatan produk olahan berbahan ikan ini telah turut mendorong tumbuhnya usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, khususnya di lingkungan masyarakat nelayan.